adik-adik, selamat siang. Kita akan kembali melanjutkan kuliah pengayaan materi di bidang coding untuk mata pelajaran apa sekarang mata pelajarannya? Aplikasi komputer ya. Jadi aplikasi komputer tentunya berhubungan dengan dunia transportasi ya. Setelah seri pertama atau pertemuan pertama kita belajar dasar-dasar coding Python, kemudian kedua kita berusaha memahami bagaimana mengambil dan mengolah data ya, dan yang ketiga kita akan lebih fokuskan lagi bagaimana mengolah data menjadi sebuah prediksi berbasis statistik ya. Jadi yang kita namakan prediksi statistik berdasarkan waktu atau time based prediction. Ini akan sangat berguna ketika kalian nantinya kuliah-kuliah kalian sekarang banyak mengambil datanya kan, banyak mengambil data, banyak mengolah data, kemudian kalian juga sudah punya dasar statistik ya di semester 2. Jadi kalau sekarang saya akan menggunakan Python ini untuk kalian bisa lebih cepat mengolah data menjadi sebuah visualisasi statistik. Kemudian kegunaan statistiknya ini adalah untuk memprediksi masa depan, terutama di bidang-bidang transportasi sesuai dengan prodi yang sedang kalian tempuh ya. Kita akan menuju ke slide berikutnya ini adalah 3 bagan ya, 3 buah bagan bagaimana suatu permasalahan dipetakan dulu ya. Ini versi saya ya, kalau versi orang lain mungkin beda ya. Kalau ini versi saya, kalau saya misalnya menemui sebuah kesulitan di sebuah proyek atau sebuah tugas ya, tugas ketika saya bekerja atau ketika saya menghadapi sebuah proyek, maka saya akan membaginya jadi 3. Pertama adalah mencari permasalahannya dulu, akar permasalahannya. Yang kedua saya akan mempersiapkan bagaimana data-data yang saya butuhkan atau bahan-bahan bacaan yang saya butuhkan. Terakhir kemudian saya akan melakukan action untuk menyelesaikan atau mensolusikan sebuah permasalahan sehingga clear semuanya, proyek saya selesai, kemudian duitnya cair. Nah itulah tujuannya ketika kita bekerja, kita dapat gajian terutamanya. Nah untuk itu di contoh kita pertama ini kita punya masalah, yaitu bagaimana menentukan tingkat kemacetan dari suatu tempat atau lokasi, suatu jalan untuk besok pagi. Saya punya tugas dari kantor saya diminta untuk menentukan bagaimana sih ketintang itu besok pagi jam 7 itu, apakah kantor saya kebetulan misalnya kantor saya di kecamatan misalnya, dan saya diminta oleh Bapak Camat untuk meneliti bahwa ketintang setiap hari Jumat pagi itu apakah macet atau tidak, apakah butuh menerjunkan Satpol PP ke jalan ketintang. Nah, itu. Contoh kedua adalah ketika saya mendapatkan proyek atau tugas untuk menentukan bagaimana volume penumpang kereta api H-7 sebelum Lebaran untuk tahun depan misalnya. Untuk kali ini tugasnya dari kantor seperti itu contohnya. Nah persiapan yang saya lakukan ketika saya mendapatkan 2 permasalahan kayak ini, saya akan melakukan persiapan dulu. Persiapan yang saya lakukan yang pertama adalah mengumpulkan data tentunya ya. Seperti kalian lakukan survei kan, sekarang kan survei ke mana, atau mungkin mengecek CCTV, mengecek apapun yang bisa membantu dalam menganalisa data ya. Salah satu contohnya adalah pengecekan data kepadatan tiap pagi lewat CCTV. Nah, itu salah satu persiapannya. Saya ambil rekamannya selama sebulan, kemudian saya hitung pakai yang dulu pernah saya ajarkan di kuliah Metopen. Kita bisa menggunakan AI ya untuk menghitung ya untuk kepadatan. Tidak perlu lagi sekarang menggunakan yang namanya counter manual ya, kita bisa memanfaatkan teknologi. Nah kemudian kalau yang data perjalanan kereta api, tentu karena ini datanya panjang ya, kita butuh kerjasama dengan penyedia data
dari kereta apian. Misalnya kita ambil data di KAI atau di SUB bisa juga. Jadi dengan itu kita bisa dapatkan misalnya data 10 tahun ke belakang, bagaimana dari H-30 sebelum Lebaran sampai H+30 perkembangan datanya per tahun kayak gimana, data kepadatan di sebuah terminal stasiun kalau kereta api stasiun. Kemudian setelah saya temu persiapan ini, saya olah menjadi sebuah data yang lebih bermanfaat. Saya bikin grafik, saya bikin analisa, saya bikin coding, saya bikin minimal lah, saya bikin Excel yang indah lah ya, Excel yang indah. Kemudian saya masukkan rumus-rumus matematika statistik di sana. Kemudian hasilnya saya akan rapatkan dengan di SUB. Karena tadi kita akan, contoh pertama kita akan meneliti kepadatan di Ketintang ya. Kita kembali ke kecamatan, kita tanya ke Disub, kemudian kita tanya ke kepolisian, kemudian kita rapatkan, kemudian kita tentukan bahwa besok ternyata sepi karena kalau akhir bulan kurang rame di sini. Kalau awal bulan baru rame, itu bisa jadi kayak gitu ya hasilnya. Kemudian kalau yang musim lebaran ya, ternyata setelah beberapa tahun ini jalan tol di Jawa itu semakin banyak ya. Jalan tol di Jawa itu semakin meningkat. Kemudian ternyata kita dapatkan dari data itu penumpang kereta api semakin menurun karena orang sudah beralih ke moda transportasi yang lebih simpel, itu kendaraan pribadi berupa mobil. Nah, karena menurun ini, jadi kita rapatkan bersama pihak terkait dan kemudian kita deploy atau kita turunkan tidak sebanyak tahun lalu. Nah, dari analisa-analisa inilah kita dapatkan suatu action ya, actionnya ya sesuai dengan yang kita telah kita analisa sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan itu contoh ya, akan menjelaskan bagaimana biasanya anak-anak transportasi atau pekerja di dunia transportasi untuk bukan hanya transportasi ya, untuk semua kantor juga seperti ini ya. Terutama para yang berhubungan dengan admin ya, administrasi. Biasanya analisa-analisa yang dikerjakan oleh para pekerja di kantor, terutama kalau misalnya kita hubungkan dengan dunia transportasi ya seperti ini ya. Paling sederhana adalah analisis deskriptif. Sederhana sekali, analisis deskriptif ini bisa berupa grafik Excel ya, yang berisikan hitungan-hitungan statistika yang telah kalian kuasai di semester 2 ya. Bisa jadi mean, bisa jadi median, varian, rata-rata dan segala macam, bisa juga histogram, grafik dan segala macam. Ini hanya menggambarkan kondisi ketika data itu dikeluarkan. Jadi kondisi di mana data itu lebih gampang diceritakan lewat gambar. Karena misalnya mungkin datanya adanya soalnya metrik ya. Tulisannya angka 101010. Namun ketika kita pakai tools-tools yang benar, kita bisa dapat menerjemahkannya menjadi lebih berarti ya bagi yang membutuhkan data. Yang membutuhkan data tentunya ya bos-bos kita kalau misalnya kita bekerja ya. Kemudian klien-klien dari kalau kita proyekkan, kita akan berhubungan dengan yang membutuhkan data, misalnya ya tadi orang-orang yang kita kirimkan laporan, misalnya klien. Contoh yang kedua ini analisis tren. Kalian ada yang main forex di sini, ada main saham, ada yang main bitcoin, ada yang main trading emas atau apa? Mungkin kalian akan melihat tren ya. Kalau di bidang transportasi ya tren ini bisa jadi grafik tren pertambahan pengguna sebuah moda transportasi, misalnya kereta api, misalnya lagi kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Trennya bagaimana? Ini sederhana aja.
kita gunakan yang namanya regresi linear ya. Jadi regresi linear, rumus matematika sederhana, Y sama dengan AX plus B. Nah, Y itu ada hasilnya, A itu pemiringannya, X itu waktu biasanya. Nah, itu biasanya kita gunakan regresi linear sederhana untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan. Jadi grafiknya kecuramannya ditentukan oleh rumus matematika tadi, Y sama AX plus B. Kemudian yang ketiga, kita sering juga akan temui ketika kalian bekerja di dunia transportasi, akan ketemu yang namanya analisis musiman ya. Bagaimana ketika lebaran cenderung orang, kalau kalian di ekspedisi ya, dunia ekspedisi, maka kalian akan temukan bahwa kecenderungan orang beli barang itu di marketplace ketika habis gajian ya. Habis gajian sampai tanggal 10 itu pengiriman sangat padat ya. Kemudian ketika Valentine Day banyak yang ngirim, cewek-ceweknya banyak beli. Kemudian kalau pas lebaran ya yang berbau Islami yang banyak ya. Nah, mungkin bulan depan akan jualan bumbu dapur ya untuk sate kambing dan segala macam itu. Mungkin itu yang data-data musiman yang mungkin bisa ditambahkan dalam suatu laporan ya, dan analisa statistik. Kalau secara transportasi ya kita lihat bisa jadi musimannya mungkin ketika Sabtu Minggu di sepanjang jalan dari Royal Plaza menuju ke Bonbing itu sangat padat. Walaupun di situ kita lihat bukan jam kerja. Kenapa? Nah, karena orang-orang dari Sidoarjo ingin jalan-jalan ke kota Surabaya, karena di salah satu mall besar, salah satu atau salah dua ya, dia bisa jalan ke jalan Jalan Darmo, bisa ketemu TP, ketemu BJ Junction dan segala macam, atau sekalipun hanya turun di Royal aja sudah menimbulkan kemacetan. Jadi begitu namanya analisa musiman ya. Kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah analisa berdasarkan deret waktu ya. Kita akan nanti membahas bagaimana masa lalu bisa mempengaruhi kejadian di masa depan, terutama ketika datanya lengkap ya. Kita tidak berbicara data seminggu, sebulan, enggak. Kita berbicara data tahunan ya. Model yang paling utama untuk atau paling sering dipakai di sebelah kanan itu, kalian ada yang kenal istilah-istilah itu? ARIMA, SARIMA, Profit, LSTM. Ada yang kalian kenal nggak itu model ini? Itu bukan nama orang ya, ARIMA itu ya. SARIMA apalagi bukan nama orang ya. Kalian asing ini, asing? Paling tahunya Facebook tuh ya. Nah, kalau ARIMA ini nanti kita jelaskan ya apa itu ARIMA. Jadi ARIMA dan SARIMA itu masih seringlah digunakan. Jadi kalian ingat ya, major kalian atau major pendidikan kalian adalah di bidang vokasi transportasi. Nah, transportasi ini sangat berhubungan erat dengan data dan statistik ya. Di kampus kalian di UNESA ini ada orang-orang yang lebih ahli dari orang-orang transportasi di bidang statistik, terutama di jurusan statistika, jurusan matematika, apalagi di sini juga ada jurusan ekonomi ya, bisnis ya. Nah, di situ lebih sering berhubungan dengan statistik ya. Kalian mungkin ada aplikasinya aja. Nah, tapi ketika kalian nanti berhubungan dengan data-data yang panjang atau untuk penelitian, untuk bikin jurnal atau artikel ilmiah, maka kalian mau nggak mau harus lebih mencari ilmu yang lebih di prodi-prodi sebelahnya. Jadi jangan ini ya, jangan kaku ya, harus fleksibel ya, harus fleksibel, sering berhubungan dengan mereka yang lebih ahli. Kita di sini bukan beranggap kita ini bisa semuanya, enggak, kita harus berkolaborasi. Jadi nanti yang saya akan fokuskan di akhir dari pembelajaran kita hari ini adalah ini, analisa berdasarkan deret waktu.
Kemudian yang umum dikerjakan lainnya itu adalah regresi dan korelasinya. Salah satu contohnya, misalnya kalian sudah punya data traffic ya, data traffic di sebuah persimpangan. Nah, kemudian kalian ingin menambahkan atau mengkorelasikan data-data cuaca di situ. Kemudian data-data ekonomi juga kalian bisa temukan, ditambahkan gitu. Nah, kalian kalau data cuaca ya kalian larinya ke BMKG. Nah, kalian bisa lihat data cuaca selama seminggu, historinya bagaimana. Nah, kalian ambil data dari BMKG, kemudian kalian tumpangkan ke data-data yang sebelumnya kalian ambil, terutama dalam bidang transportasi, misalnya data kepadatan lalu lintas di suatu persimpangan. Juga kemudian yang contoh yang saya tuliskan ini apa, kenaikan tarif ojol berdampak pada permintaan. Nah, kita sudah punya grafik permintaan kan, permintaan ojol dalam sebulan. Saya bekerja di di Gojek, saya kerja di Gojek, kemudian diminta sama bosnya, tolong dong bagaimana efek ketika harga dari orderan ini kita tambahkan. Nah, ditambahkan bagaimana efeknya terhadap permintaan. Nah, ketika misalnya tarif ojol kita naikkan, ternyata permintaannya tetap aja. Nah, itu biasanya bisa dinamakan sebagai korelasi ya. Grafik-grafik yang sudah ada kita tambahkan dengan korelasi data lainnya. Nah, biasanya kita akan gunakan tools-tools yang mungkin ini tools yang kalian tahu paling hanya regresi linear gitu ya. Yang di Excel paling hanya tahunya regresi linear, kemudian yang di bawahnya regresi logistik dan Pearson Spearman correlation. Ini spesifik orang statistik yang punya ilmunya. Jadi kalian mungkin nggak akan menemukan di kuliah-kuliah transportasi. Kalian harus memperkaya diri sendiri di bidang statistik. Kemudian yang keenam ini juga topik-topik yang saya ingin kalian pelajari sendiri ya, karena ini banyak dibutuhkan nantinya di dalam kerjaan kalian kalau di transportasi, yaitu spatio-temporal analysis. Contohnya adalah di mana terjadi kemacetan. Nah, itu misalnya. Jadi yang kalian buka ini, yang di depan ini buka apa nih? Kalau boleh tahu, peta apa? BMKG kan? Ini apa namanya? Juanda. WOFI-nya Juanda. Nah, WOFI-nya Juanda. Nah, itu ada spasial ini. Nah, ketika misalnya kalian spasio-temporal ini kadang grafiknya apa namanya, peta yang ditumpangkan terhadap data-data traffic. Misalnya heat map. Kalau itu kan heat map kan, kalau misalnya itu heat map namanya. Jadi di mana aja terjadi hujan atau kawasan mendung. Nah, kalau yang spasio-temporal bidang transportasi, kalian akan bikin grafik dalam bulanan misalnya atau harian yang menceritakan bagaimana pergerakan orang. Misalnya pergerakan orang di hari selama seminggu. Nah, kalian lihat di situ ada videonya, mungkin per hari kalian tumpuk video layer-layerkan petanya, kemudian dibikinkan sebuah animasi. Nah, itu namanya spatio-temporal analysis. Jadi bisa dilihat, oh ternyata kalau pagi orang Surabaya itu biasanya geraknya kemana kalau pagi? Kemana? Ke utara ya? Pusat utara biasanya. Ke utara itu karena di utara terdapat industri yang lumayan, bukan industri ya. Surabaya itu kan industrinya hanya di Sier kan, udah dikit di situ. Tapi kalau di utara itu terdapat itu apa namanya? Oke, kalau misalnya di sebelah kanan kita lihat tools yang dipakai GIS, kita sudah tahu di kuliah apa namanya, Metopen ya, sudah saya kasih tahu tentang penggunaan yang namanya TomTom ya, GIS ya untuk melihat peta ya, traffic dan segala macam. Nah, kemudian yang di bawahnya itu namanya STDBScan. Nah, kalian boleh search di Google ya, STDBScan itu apa? Coba kalian search di Google. ST-DBScan. Kalau nggak salah itu
spatial temporal density based spatial clustering and application noise. Nah, kalian akan menemukan hal itu di teknologi baru ya. Kalian ingat aja ya, nanti ketika suatu hari kalian mau bikin penelitian, pemodelannya yang baru itu ini, spatio-temporal density based spatial clustering application and noise. Nah, itu kalau kalian kasihkan itu di penelitian kalian, saya rasa akan diterima di kampus ini untuk skripsi, untuk penelitian, jurnal dan segala macam. Karena memang itu sekarang yang lagi tren ya. Ada peta, ada grafik, ada data, ada analisa. Nah, kemudian yang dihasilkan adalah sebuah analisa yang lebih mendalam dan gampang dimengerti oleh orang-orang. Jadi ingat, 2 tahun lagi atau setahun atau 2 tahun lagi ketika kalian skripsi, ingat kata-kata ini ya, ST-DB scan. Mungkin akan membantu kalian, misalnya kalian bingungan mencari judul ya, kalian bisa ambil judul-judul lama di jurusan teknik sipil ya, kalian analisa, perbarui analisanya dengan menggunakan ST-DB scan ini. Kemudian yang ketujuh yang sering dilakukan juga ketika kalian menghadapi dunia kerja, yaitu pemodelan kejadian ya. Kalian udah kuliah pemodelan. Nah, toolsnya yang ingin saya beritahu, ini tools memang benar-benar dimiliki oleh orang matematika ya. Jadi ini tools yang dipakai ini spesifik ya, orang-orang matematika ya, Poisson, binomial. Atau kalau kalian search itu Monte Carlo simulation, pasti kalian akan ketemu apa itu Monte Carlo simulation. Dan itu jarang ada yang membahas di Indonesia Monte Carlo simulation. Saya kemarin membaca-baca, oh ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian kalian nantinya Monte Carlo simulation. Tapi jangan khawatir, bagaimana cara belajar yang lebih singkat dan lebih gampang untuk hal-hal ini ya. Bagaimana sih cara mengecek berapa persen kemungkinan terjadi kecelakaan di ruas jalan, jalan tertentu. Nah, kalian bisa menggunakan simulasi-simulasi ini, Monte Carlo simulation dan segala macam. Itu pure orang matematika yang punya. Datanya harus banyak dan harus mengerti rumus matematika. Nah, cara yang paling gampang ya, ingat ada tools lagi yang kebetulan saya baru ketemu ya. Kalian bisa explore sendiri. Saya baru explore beberapa bulan ini, belum lengkap dan saya nggak akan share karena kemampuan saya masih terbatas. Yaitu ODM atau Orange Data Mining. Ya, Orange Data Mining adalah sebuah aplikasi open source. Kalian bisa cek di Google Orange Data Mining, di mana Orange Data Mining ini akan berhubungan dengan data-data, analisa data, kemudian bermain AI, pemodelan AI, dan segala macam yang ada hubungannya dengan teknologi-teknologi yang berdasarkan data. Bisa bikin macam-macam. Nah, kalian kalau misalnya ingin belajar, sangat saya harapkan bisa memperdalam ya, terutama karena di UNESA ini yang saya lihat yang memasukkannya ke dalam kurikulum hanya jurusan statistiknya, bukan S1 di digital bisnis di Fakultas Ekonomi. Nah, ini saya lihat beberapa penelitian juga ada yang memakai Orange Data Mining, dan menurut teman saya ini adalah tools yang gampang sekali ketika kalian lemah di coding, karena ini drag and drop ya. Ini drag and drop, tinggal ambil data aja, kemudian ambil library yang sesuai, kemudian di run, nah bisa keluar analisa-analisa ya. Baik, ini nggak akan saya jelaskan ya, Orange Data Mining kalian explore sendiri ya. Ini hanya sedikit membuka wawasan aja sehingga kalian lebih banyak punya senjata nantinya ketika kalian skripsi nantinya. Kita akan lanjut ke pembahasan yang fokus ya, lebih fokus. Ini time series analysis ada
tagline-nya itu masa lalu cerminan masa depan ya, itu tagline-nya ya. Jadi tagline utamanya di mana kita akan bisa memprediksi sesuatu kejadian dari kejadian masa lampau, bagaimana error-error masa lampau memperbaiki lebih baik di masa depan. Jadi kita akan memahami bagaimana time series analysis untuk mencari pola dan tren ya dari suatu kejadian, kalau udah transportasi dari sebuah data-data, misalnya data-data traffic, data-data kepadatan, data-data tren kecenderungan pemilihan sebuah moda transportasi dan segala macam. Kemudian yang kedua kita akan berdeteksi musiman, kita nggak akan bahas di sini karena terlalu pendek waktunya. Dan yang terakhir yang akan kita lakukan juga di sini yaitu memprediksi nilai masa depan atau forecasting. Kita akan meramal ya, seperti halnya peramal-peramal di sana, tapi kita menggunakan scientific way ya, kita menggunakan coding dan di Python. Kita perhatikan juga ada beberapa komponen dari time series analysis, di mana yang pertama adalah trend ya. Trend ini adalah hal yang penting karena ketika trennya datar maka sudah dapat ditentukan bahwa hasilnya akan datar terus. Nah, kita akan batasi di pengertian bahwa trennya yang kita temukan di awal itu adalah naik atau turun. Naik atau turunnya ini bagaimana ceritanya? Nah, itulah nantinya kita akan berusaha untuk memprediksi beberapa waktu di depan. Bagaimana data-data sebelumnya akan mempengaruhi hasil di masa depannya. Kemudian seasonality atau musiman, pola berulang ini kita akan bahas karena memang terbatas waktu ya. Kemudian yang ketiga itu ada fluktuasi ya, fluktuasi siklus ya, tapi teratur. Misalnya ya kayak tadi waktu Lebaran, atau mungkin kalau di Suramadu ketika yang seasonalnya di Suramadu adalah ketika Idul Adha, di sana sangat padat. Nah, itu seasonalnya. Kemudian yang terakhir nggak kalah pentingnya adalah kita harus memperhatikan faktor noise ya, irregularity, di mana gangguan-gangguan acak seperti halnya ada COVID ya. Ketika COVID muncul, semua data statistik nggak akan berguna ketika kalian analisa. Jadi ketika kalian analisa dari tahun 2010 ke 2025, maka kalian harus perbaiki dulu atau kalian abaikan di data-data di tahun 2020 sampai 2022. Karena itu akan menyebabkan data kalian itu akan anomali ya. Anomali. Contohnya lagi yang saya tuliskan di sini adalah misalnya hujan deras mendadak ya, ketika kalian misalnya mengambil data ya. Nah, itu nggak bisa diapa-apain itu datanya, kalian harus mengulang data. Itu biasanya faktor-faktor yang kita harus perhatikan, yaitu trend, seasonality, musiman, kemudian siklus, kemudian noise-nya. Itu 4 komponen dasar time series analysis. Nah, kita menuju ke model time series analysis yang akan kita gunakan di Python kali ini, yaitu namanya ARIMA ya, atau Regressive Integrated Moving Average. Nah, kata kuncinya adalah moving average ya. Kalian mungkin tahu di dunia statistik moving average merupakan pergerakan dari rata-rata harian ya, data berdasarkan waktu, misalnya harian, bulanan. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya, kemudian pergerakannya itu kita gambarkan ya. Nah, penggambarannya ini ya harus berdasarkan data waktu ya, data waktu, kemudian interval waktunya teratur, tidak boleh ada data yang terpotong atau acak ya. Kemudian datanya stasioner, data ini harus stasioner, ini penting sekali, di mana data untuk ARIMA ini dimintakan oleh ARIMA bahwa datanya tidak boleh melebihi batas tertentu, nggak boleh terlalu acak. Kemudian datanya banyak, observasinya atau penelitiannya atau surveinya harus minimal beberapa puluh data ya. Kemudian tidak ada yang hilang di data itu, harus sesuai dengan waktu. Misalnya setahun
setahun datanya tiap minggu. Nah, nggak boleh hilang itu salah satu. Dan terakhir tidak ada outlier ekstrim. Nah, misalnya outlier ekstrim misalnya kayak tadi hujan atau mungkin COVID yang akan menyebabkan benar-benar terganggu modelnya. Kita akan menuju ke praktek ya, biar kalian nggak terlalu nganggur ya. Kita akan praktek. Buka browser kalian, ini ada linknya .url.at/rc kecil ya, 2i, i besar gitu ya, terus belakangnya 0, 0. Kalian akan menuju ke Google Colab. I-nya tuh i besar ya, itu ya, rc 2i terus 0. Setelah kalian buka maka akan menuju ke Google Colab. Kalian connect dulu ya, ini masih session yang tadi nih ya, di kelas sebelumnya ya. Di punya saya ini. Nah, paling atas itu ada ini ya, data CSV ya, data persiapan data ya. Kita perbaiki dulu datanya. Kalian ambil ini, buka ini. Perhatikan di depan ini, di paling atas ini ada HTML ya. Kalian copy dulu HTML ini. Atau mungkin kalian follow link aja, follow link. Nah, kalian ini kan ya, kalian keluar follow link. Nah, follow link. Kalian buka, nanti akan muncul data BPS, data berapa tahun ini, dari tahun 88 sampai 2022 ya. Kalian akan melihat data bongkar muat barang antar pulau. Oke, bisa lihat. Login dulu kalau belum login ya, silahkan. Oke, sudah, yang di belakang sudah terbuka. Kita gunakan data ini ya, jangan pakai data yang lain ya. Kita gunakan barang ini. Apa namanya, bongkar buat barang antar pulau ini tahun 88 sampai 2. Kalian bisa unduh ya. Kalian bisa unduh CSV-nya, kalian unduh. Kalian klik unduh. Kemudian akan muncul CSV. Nah, ini saya nggak akan bicara JSON lagi karena mungkin agak terlalu ribet kalau analisa kali ini. Kita menggunakan data yang cukup sederhana, datanya namanya berformat CSV atau comma separated value ya. Nah, setelah itu nanti akan terbuka ya ini ya. Nah, ini kalian bisa bukanya lewat Excel. Kalian klik kanan, kalau misalnya Excel kalian sudah bisa klik sana ya bisa. Kalau saya masih harus open with di sini. Nah, kemudian Excel. Nah, bukanya pertama kayak gini kan ketemunya. Nah, ini kalau kalian bisa sudah terbuat terambil datanya ya enak aja, Excel tergantung versi Excelnya. Nah, kalau saya ini saya harus perbaiki dulu kolomnya, semuanya saya perbaiki. Caranya adalah kalau Excel punya data ada koma kayak ini, kita klik di kolom pertama paling atas ya, kolom paling atas, kemudian data text to column, jangan text to column di situ, text to column, data text to column, kemudian delimited, pilih koma. Nah, delimited pilih koma. Setelah itu kalian next, maka akan terlihat lebih rapi. Oke, terlihat lebih rapi, tapi masih ada kolom-kolom yang dibuat seperti gambar yang ini. Nah, masih seperti ini kolomnya, masih kacau seperti ini. Nah, kita harus perbaiki dulu, perhalus dulu dengan cara kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu ini, yang kosong ini. Kita hapus, klik kanan. Nah, ini namanya kita pindah-pindah juga bisa ini. Ini misalnya ini muat, ini misalnya ini kan muat. Ikuti aja saya langkah saya ya. Saya
ubah kayak ini biar lebih gampang ya. Nah, nanti terakhir saya akan hapus yang nggak berguna. Ini tahunnya juga saya rubah ya, tahun. Nah, kemudian saya edit di sini, delete. Nah, ini lebih teratur ya. Tapi ada kosongnya juga, ini kosong. Nah, kita kosong ini kita delete lagi. Ini ada kosong lagi, kita delete lagi. Kita delete lagi. Nah, kita akan punya data segini kayak gini nanti. Oke. Kita perbaiki dulu kolom dan barisnya. Jadi paling kiri tahun, kemudian datanya ada 40. Nah, di sini kita bisa temui bahwa ada kendala di sini. Kita bisa lihat di sini ada masalah di mana datanya si Biro Pusat Statistik ini ada spasinya di setelah 53 juta ini 53 ribu ton. Nah, hilang ininya komanya di sini. Kita akan membuatnya jadi angka ya. Caranya ya gampang aja. Caranya gimana? Kita blok dulu ya semuanya. Blok dulu, kemudian kita Ctrl H atau replace find ya. Spasi, find apa? Spasi replace. Replace-nya dikosongin. Nah, ketika kita replace all maka semuanya menjadi angka yang benar. Karena tadi formatnya si Biro Pusat Statistik agak salah. Ini sangat penting kalau kalian nanti berhubungan dengan data, kita harus perapikan data dulu. Deh, kamu simpen, udah save. Namanya CSV, apa data.csv lah atau apa. Terus itu ada apa? Terus dibuka. Oke, kamu upload. Kamu upload aja langsung. Kamu belum connect itu ya? Kan wifi gitu. Mana internetnya tadi? Ada tapi kok connect terus ya? Coba dulu. Ya, oh. Kemudian data atau penyamaan format data ya namanya. Itu penting ya, kemampuan ini. Nah, kemudian ketika setelah data berhasil dimasukkan ya, kita bisa lihat di sini kita memasukkannya ke dalam sebuah data frame ya, sebuah data frame yang namanya muat antar pulau. Nah, di sini kita lihat yang menjadi indeksnya adalah tahun ya. Ingat kalau sekarang kita akan bermain time based series ya. Kemudian periodenya, frekuensinya tahunan ya. Kita lihat di sini. Nah, yang kedua kita bisa melakukan visualisasi data awal untuk membuat grafiknya ya. Kalian bisa run ya. Volume muat antar pulau ya seperti ini hasilnya di situ. Kalian bisa run. Kalian juga bisa kalau mau di sini rubah ya. Kalau ini bongkar antar pulau misalnya gitu. Kalian bisa aja. Kalian bisa rubah di sini bongkar antar pulau. Ubah dari awal ya. Karena tabelnya sudah ada tadi bongkar antar pulau. Tapi kita run dari awal lagi ya. Data frame-nya misalkan. Kemudian di sini juga volume bongkar antar pulau ya. Grafiknya beda ya sama yang tadi ya. Tadi muat, sekarang bongkar ya. Nah, bongkar antar pulau. Nah, kemudian kita lihat ada langkah ketiga yaitu sesuai dengan prinsip A5, kita akan menguji datanya stasioner atau tidak. Jadi ketika kita tes apakah stasioner atau tidak, kita cek di sini. Nah, sini hasilnya kalau saya ini datanya sudah saya rubah jadi bongkar antar pulau ya. Hasilnya seperti ini, di mana angka P-nya. Nah, saya jelaskan dulu angka P, I, D dan segala macam ini
di sini ya. Kalau bisa lihat ke papan dulu, Arima itu mempunyai 3 buah parameter, di mana P itu adalah past ya, masa lalu. Bagaimana masa lalu nanti digunakan nilai-nilainya sebagai penentu masa depan. Nah, P ini nanti berapa tahun atau berapa periode dia balik untuk melakukan penentuan masa depannya. Nah, kalau Q nanti berapa error yang sebelumnya untuk menentukan nilai masa depannya. Sedangkan D adalah differentiating order. Jadi berapa kali dia melakukan differencing atau pengolahan data sehingga datanya agak lebih lurus. Nah, kalau kita lihat di contoh kita ini, P-nya itu 0,88. Kalau di standarnya Arima harus lebih besar dari 0,05. Karena P value-nya itu 0,05 tidak terpenuhi, maka dianggap data tidak stasioner, datanya masih error. Makanya kita lakukan differencing dengan step nomor 4. Nomor 4 kita differencing, cara jalankan, kamu bisa jalankan di situ. Kita differencing. Nah, ketika ini hasilnya P value-nya sudah 10 pangkat min 6. Ini jadi berarti sudah kecil sekali ya. Jadi sudah diperbaiki dan sudah menjadi lurus ya. Nah, ADF ini apa sih? Ini adalah orang statistik yang punya. Kalau kamu kebingungan apa sih ADF, kamu lakukan aja di sini. Mana ADF? Nah, ini ADF ini. Apakah ini ADF ini? Explain code. Nah, ADF ini apa sih? ADF ini Augmented Dickey-Fuller Test. Nah, untuk menentukan datanya apakah stasioner atau tidak. Nah, ini istilah-istilah di dunia statistik ya. Untuk Arima Anda terima aja dulu bagaimana caranya ya, seperti ini. Sehingga kita hasilkan sudah memenuhi di bawah 0,05. Setelah itu kita akan tentukan nilai P dan Q. Ini agak tricky ya, agak membingungkan atau mungkin tidak masuk di pikiran ya. Apa sih P dan Q ini? Nah, P dan Q ini kan sudah saya jelaskan. P itu masa lalu, Q-nya itu error masa lalu. Kita lihat di grafik ya. Grafik ini pakai autocorrelation ini untuk menentukan P, sedangkan autocorrelation menentukan Q. Jadi error masa lalu ditentukan oleh itu. Dan ini juga nilai masa lalu. Kita lihat di sini berapa kali dia sudah sampai di sini hingga mencapai nilai di dalam band itu. Band itu artinya itu pitanya. Kita lihat di sini pertama 0 ya, time 0. Kemudian mundur sekali, sudah mundur sekali sudah mencapai syarat bahwa itu dikatakan P-nya 1 aja sudah memenuhi. Nanti kalau misalnya datanya terlalu panjang, bisa jadi P-nya 2. Kan datanya sedikit. Ini juga seperti itu. Pertama itu selalu 0 benar ya, artinya benar. Nah, errornya berapa kali sudah sampai mencapai kita ini ya, sekali aja sudah sampai. Nah, P, Q sudah ketemu, D-nya gimana? 1 karena sudah melakukan differencing 1 kali. Terima aja dulu. Kita akan lanjutkan. Kita akan membangun model Arima dari P, D, dan Q tadi. Nah, ini kita gunakan perintah yang ini, pemodelan. Ini ya, model dulu, pemodelan. TS ini adalah datanya tadi ya. Kalau kita lihat di sini sama, nah sini sudah dikasihkan data sama Google Colab. Saya nggak ngetik sudah dia keluar ya. Nah ini. Kemudian ordernya PDQ-nya berapa? 1, 1, 1. Kemudian result model fit kita run ya. Kita run, kemudian hasilnya ini. Ini selalu teori ya, theoretical. Kalian bisa klik kanan. Apa sih maksudnya ini gitu. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa ini adalah hasil sari max dari sebuah model Arima ya. Kamu juga bisa lakukan di
AI lain ya. Maksudnya itu apa? Kalau saya pakai Qwen ya, jawabannya bukan aja prediksinya ya. Kita lakukan di langkah ke-7, yaitu setelah ARIMA modelnya terpenuhi, terbentuk, nah kita bisa lakukan prediksi gambarnya. Grafiknya kayak apa? Nah, keluar kayak gini ya. Nah, ini hasilnya ya. Kita bisa lihat di sini di slideshow saya. Nah, hasilnya seperti ini. Dimana itu kenapa gak lurus? Karena memang datanya terlalu sedikit ya. Datanya terlalu sedikit. Hanya 20 tahun, 30 tahun ya. Nggak sampai 100 tahun ya. Kemudian pita merah itu adalah ininya, apa namanya, batas-batasnya, batas-batas errornya. Jadi atas bawahnya itu seperti itu. Jadi prediksi ARIMA seperti itu. Ada kesulitan nggak di sini yang ini? Ada error nggak? Ada error nggak? Kayaknya sudah datanya ketemu pasti lanjut ya. Kalau data pengolahan data CSV-nya benar, biasanya di belakangnya pasti benar. Oke, coba kita tanya Qwen ya. Tolong bantu saya mengerti hasil pemodelan ARIMA menggunakan Python. Oke, saya coba tanyakan ke ini. Si Qwennya akan jawab apa ya? Nah, jawabannya pasti agak sedikit statistikal ya. Kami bisa coba di situ ya, tanya ke mesin kalian, mesin pencari kalian atau AI kalian, chatbotnya. Nah, dengan kemampuan AI ini, kalian bisa melakukan analisa di bagian dasar teori. Kalau misalnya kalian punya skripsi dengan sangat gampang ya. Kalau dulu saya harus menggunakan Excel dan buku ya untuk ini kan kesimpulannya gini kan. Modelnya ARIMA 1,1, parameternya apa? Baik, semua parameter signifikan, residual bagus, normalitas cukup baik. Nah, ininya komentarnya, kalau yang terakhir itu perlu penanganan tambahan yang diperlukan. Itu hasil-hasilnya. Kemudian yang terakhir saya bisa tunjukkan beberapa contoh lagi ya. Bacaan tambahan kalian di blog saya www.ic555.com, di mana saya membuat beberapa kali penelitian tentang statistik ya. Saya pakai regresi linear ya versus ARIMA. Nah, gimana sih ARIMA versus regresi linear? Kemudian saya juga gunakan Prophet, menggunakan LSTM. Nah, kalian bisa menuju ke web saya www.ic555.com. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa kali percobaan ya untuk mengambil data kereta api di Jabodetabek ya. Kemudian saya gunakan untuk membuat prediksi. Nah, kalau regresi linear seperti ini prediksinya, bisa lihat di gambar. Sedangkan kalau ARIMA bisa lebih kalau ini yang regresi linear, kalau ARIMA seperti ini. Regresi linear biasanya hasilnya akan selalu lurusnya tuh tajam. Kalau ARIMA lebih datar. Bisa juga kalau kita gunakan yang namanya LSTM ya. LSTM itu malah lebih bagus ya. LSTM, kalau ARIMA dan SARIMA biasanya kalian dianggap sudah jadul. Itu karena sudah teknologi yang sudah ada 20 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang kita bisa gunakan LSTM, di mana LSTM menggunakan pemodelan artificial ya, machine learning untuk membuat sebuah prediksi. Nah, kalau ini kita lihat prediksi penumpang di Tanjung Perak ya, keberangkatan dan kedatangan.
Nah, kalau pakai LSTM hasilnya bisa seperti ini ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan, adik-adik. Ini LSTM ya. Kalau Arima atau regresi linear pasti lurus-lurus itu. Nah, kalau LSTM dia bisa belajar ya dari grafik yang sebelumnya. Nah, dia bisa tahu bahwa tahun segini itu bisa naik, tahun segini bisa turun. Nah, kamu delete, kemudian tahunnya kan hapus itu, kamu kasih tahun di situ. T-nya huruf besar. Tahun. Oke, huruf besar T-nya. Nah, itu juga kamu hapus itu. Kamu format cell aja itu. Klik kanan format cell yang itu tadi tuh. Shift S kayak tadi tuh. Ketemu? Yang koma deling itu. Iya, yang